Oke, sebelumnya untuk soal-soal teman-teman udah punya semua ya. Kita coba buka soal yang kemarin, OSA kelas 4 SD. Kita bahas dari soal nomor 39. Nah, manakah dari peristiwa berikut yang melepaskan jumlah energi terbesar per gram air ke lingkungan? Air menguap dari reservoir pada hari yang panas dan kering. Kalau oke. C. Oke, es menyublim pada hari yang sangat dingin dan kering. Oke, nah dari peristiwa yang A, B, C, D yang melepaskan panas yang mana? Nah, caranya gini. Coba kalau misalkan dari air menjadi, nggak kelihatan ya. Nah, misalkan kalau dari air menjadi gas itu membutuhkan panas atau tidak membutuhkan panas? Membutuhkan panas. Iya, membutuhkan panas. Contohnya kita harus direbus dulu, baru bisa dia berubah jadi gas, gitu ya, salah satu caranya. Nah, berarti kebalikannya, misalkan dari gas menjadi air, itu berarti melepaskan panas, gitu. Nah, berarti air menguap dari reservoir pada hari yang panas dan kering itu membutuhkan atau melepaskan, membutuhkan. Oke, berarti yang A ini kita sebut membutuhkan panas gitu ya, atau membutuhkan kalor. Ini berarti yang A itu sama dengan membutuhkan kalor. Berarti yang A ini salah gitu ya. Nah, lanjut ke opsi yang B. Pada pagi hari yang dingin, embun membeku terbentuk di halaman. Kalau membeku, kalau embun membeku berarti itu dari gas menjadi beku berarti padat. Nah, kalau misalkan dari padat menjadi gas itu membutuhkan atau melepaskan? Padat menjadi gas. Membutuhkan, contohnya adalah air es menjadi gas. Itu berarti esnya harus dipanaskan dulu jadi air, dipanaskan lagi baru jadi gas. Berarti kalau dari gas menjadi padat itu melepaskan. Oke, berarti yang B ini melepaskan. Nah, berarti ini kemungkinan benar ya, kemungkinan. Nah, yang C, es menyublim pada hari yang dingin dan kering. Kalau es menyublim berarti itu dari padat menjadi gas. Padat menjadi gas itu membutuhkan atau melepaskan? Membutuhkan. Contohnya yang tadi ya, dia tuh kalau es berarti berubah dulu menjadi berubah dulu menjadi air, baru berubah lagi menjadi gas. Berarti ini membutuhkan. Nah, lanjut lagi untuk yang D. Pada pagi awal musim panas, embun terbentuk di lapangan. Kalau embun terbentuk di lapangan, berarti embun itu wujudnya cair. Yaitu terbentuk dari gas. Berarti dari gas menjadi air itu membutuhkan atau melepaskan? Gas menjadi air. Melepaskan. Nah, berarti ada dua opsi yang mungkin benar, yaitu opsi yang B dan opsi yang D. Benar nggak? Nah, kita tinjau yang ada dua tahap, berarti itu energinya paling besar. Nah, berarti ada opsi B sama opsi D. Nah, untuk opsi yang B itu tadi adalah embun beku terbentuk, berarti dari gas menjadi es, gitu ya. Berarti ada dua step yang dilewati, yaitu dari gas menjadi air dulu, air menjadi es. Sedangkan yang D itu hanya embun aja, berarti dari gas menjadi air. Kira-kira energi yang dilepaskan paling banyak yang mana? Yang B. Oke, jawabannya benar yang B. Gitu. Bisa dipahami Kanaka sama Hasna sama Kay di sini? Arin, Najwa sama Rafan bisa paham? Paham. Oke, kalau gitu berarti kita next ke soal nomor 40. Nah, nomor 40 itu soalnya adalah Nala dan Raka sedang bermain bola kasti seperti pada gambar berikut. Nah, gambar yang pertama itu adalah dia itu melempar dari atas kemudian ke bawah.
Kakak bingung nih kenapa dia itu bisa naik lagi ke atas, tapi kita misalkan keadaan ini benar. Kita misalkan keadaan ini bisa dulu. Nah, kemudian keadaan yang kedua itu adalah dia melempar lurus. Nah, bila pelemparan satu dan kedua memiliki kecepatan awal yang sama, pernyataan yang tepat untuk menggambarkan besar percepatan gravitasi. Berarti ini adalah yang kuncinya adalah percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi di bola A dan B itu kira-kira gimana? Yang pelemparan satu itu apakah meningkat, menurun, atau tetap? Kalau yang dua di sini udah pasti tetap ya. Di soalnya udah di semuanya opsinya tetap. Nilai percepatan gravitasi itu berapa? Sama dengan 10. 10 meter per second kuadrat gitu ya. Berarti dia nilainya akan tetap segini. Dia akan tetap segini. Itu. Walaupun arah lemparannya mau ke atas dulu, atau ke bawah dulu, atau lurus, percepatan gravitasi yang kita gunakan itu akan tetap 10. Itu bisa dipahami teman-teman. Walaupun secara konsep sebenarnya percepatan gravitasi itu semakin tinggi tempatnya, percepatan gravitasi itu akan semakin kecil. Tapi untuk sekarang kita anggap dia tetap dulu. Jadi di sini jawabannya paling tetap. Yang paling benar itu adalah yang C. Percepatan gravitasi di permukaan bumi nilainya akan tetap 10, atau yang paling akuratnya itu 9,8. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan di soal ada disebutkan 9,8, kita pakainya itu. Tapi kalau nggak disebutkan, nanti kita pakainya 10. Oke? Ke soal nomor 41. Oke. Oke. Kalau semuanya jawab yang D ya. Nah, kalau proses yang A itu kita sebut prosesnya apa? Presipitasi. Yang A. Evaporasi. Kalau yang B? Kondensasi. Kondensasi itu apa? Ayo teman-teman, yang A coba dipahami dulu kira-kira yang A itu apa, yang B itu apa, C itu apa, dan D itu apa? C itu agusnya Coba di C itu agusnya presipitasi. Oke, coba Najwa lihat dulu yang A, ditentukan dulu masing-masingnya. A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Mulai dari yang D dulu, D tadi itu apa? Infiltrasi atau infiltration. Nah, dia itu prosesnya apa? Ada yang bisa jelaskan? Penyerapan air ke dalam tanah, gitu ya. Oke. Berarti kemungkinan opsi yang D ini udah benar ya. Nah, ini opsi yang D-nya udah benar, berarti jawabannya yang D. Nah, kita lanjut, ini kita sebut infiltrasi. Infiltration. Nah, lanjut ke opsi yang C. Opsi yang C ini kita sebutnya sebagai evaporation. Oke, evaporation. Nah, kalau opsi yang B? Kondensasi. Ada yang jawab lain dari kondensasi? Arin sama Najwa sama Raufan, jawabnya apa? Kalau yang B itu apa? Evaporasi. Ya, barusan jawab siapa? Ini evaporasi. Raufan ya, evaporasi. Oke. Nah, yang B sama C ini dia sama-sama evaporasi. Sama-sama penguapan. Bedanya yang C itu penguapannya dari danau. Di situ danau ya kita lihat, ataupun sungai. Sedangkan yang di B itu, dia itu penguapannya lebih dari mungkin dari daun tumbuhan ataupun dari air-air tanah yang di sekitar hutan, gitu ya. Jadi ini kita sebut juga sebagai evaporasi. Nah, next ke opsi yang A. Yang A itu adalah
Presipitasi. Presipitasi itu apa? Hujan. Selain itu kemungkinan apa? Oke, kalau yang A emang udah itu ya, udah pasti kalau ini adalah turunnya hujan atau presipitasi. Nah, kalau opsi yang misalkan dari ada di sini misalkan kakak tambah satu lagi di sini. Jadi dia itu opsi yang E. Ini kita sebut sebagai apa? Dari gas yang tadi berubah menjadi awan. Kondensasi. Oke. Nah, baru yang ini adalah precipitation. Oke. Nah, itu untuk opsi untuk soal yang nomor 41. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, ada pertanyaan dulu, teman-teman. Oh, ini hasilnya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, next ke soal nomor 42. Dipahami dulu 42 dan 43. Kelihatan nggak Kanaka soalnya? Bisa dibaca? Oke, coba dibaca dan dipahami dulu dua soal ini, 42 dan 43. Kakak kasih waktu ya 4 atau 5 menit. Setelah itu nanti kita bahas bareng lagi. Udah, oke. Kalau gitu sekarang kita bahas soal nomor 42. Nah, soal nomor 42 ini adalah berikut adalah grafik energi terhadap waktu yang bekerja pada sebuah benda. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa energi EK ini energi apa? Ya, energi kinetiknya itu tetap, sedangkan energi potensialnya adalah turun atau berkurang. Nah, berarti kalau energi kinetiknya tetap, berarti yang konstan itu apanya? Kecepatan, karena rumusnya adalah 1/2 dikali M dikali V dikuadratkan gitu ya. Berarti kalau dia tetap ya semuanya tetap gitu ya. Berarti masanya nggak mungkin berubah dan berarti di sini kecepatannya tetap. Kecepatan tetap. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang energi potensial. Energi potensialnya itu rumusnya apa? Oke, M dikali G dikali H. Nah, massa itu udah pasti tetap ya, nggak mungkin berubah. Gravitasi itu berubah atau tetap tadi? Tetap. Oke, gravitasi juga tetap. Berarti kalau nilai energi potensialnya turun, ketinggiannya semakin turun juga atau kecil gitu ya. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa hanya semakin kecil atau semakin rendah. Nah, kalau kita lihat di pernyataan, benda memiliki kecepatan meningkat. Seharusnya dia adalah kecepatannya gimana Kanaka? Tadi adalah tetap. Oke, berarti kecepatan ini harusnya adalah tetap. Nah, kemudian benda memiliki kecepatan tetap, benar ya? Benda tidak memiliki ketinggian. Oke, salah. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya ketinggian, nilai EP-nya sama dengan 0. Oke. Benda memiliki ketinggian yang berbeda setiap waktunya. Benar atau salah? Ya, benar. Dia itu berbeda dan semakin turun gitu ya. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang 2 dan 4. Oke. Jawabannya lebih kurang seperti itu. Ini berarti kita ubah dulu. Ini rumus. Sama dengan nah, kalau gitu sekarang kita lanjut ke soal nomor 43. 3 buah magnet saling tarik-menarik satu sama lain, seperti pada gambar. Nah, kalau kita perhatikan gambar, nah ini E dan D ini berarti pasti berbeda, karena mereka tarik-menarik, gitu ya. Dan C dan B ini juga pasti berbeda.
F dengan A itu udah pasti berbeda juga. Kalau di magnet itu, ini magnet ya, kalau magnet ada positif negatif atau utara selatan, sama-sama ada. Kalau di listrik itu kita pakainya positif negatif ya, tapi kalau di magnet biasanya utara selatan. Nah, mau yang utara yang mana dulu? Boleh bebas, mau yang A, B, C, D, atau E. Oke, A ini utara. Oke, A dulu ya. Kalau A ini utara, berarti B adalah Selatan. selatan. Kalau B selatan, C adalah C adalah selatan. C adalah utara. utara. Kenapa? Karena itu tarik menarik. Benar nggak? Iya. Oke. D itu selatan. D itu selatan. Kalau E? Utara. Utara. Kalau F? Selatan. Selatan. Oke, sekarang kita perhatikan ke jawaban. A dan ini tarik menarik ya. Kalau tarik menarik, A dan C tarik menarik nggak kira-kira? Berarti ini salah ya. Iya. Kalau A dan D, Iya. utara dan selatan. Benar ya? Kalau C dan E, C dan E itu nggak bisa. yaitu C, utara sama utara, berarti salah ya. D sama F. D sama F berarti selatan dengan selatan, berarti juga salah. Oke. Dari sini sebenarnya kita udah bisa tahu jawabannya yang B. Tapi kita perhatikan lagi untuk opsi yang D-nya untuk pelajaran hari ini aja gitu ya. Nah, kalau A dan D itu tarik menarik tolak menolak. Tarik menarik. Berarti ini salah ya, karena dia di sini opsinya tolak menolak. Kalau A dan C itu Benar. tolak menolak. Benar. A dan C iya benar. Kalau D dan F, Benar. D dan F itu selatan dengan selatan, benar. Kalau C dan E, utara, benar ya. Tapi di sini karena yang ini salah, berarti yang benar itu yang paling tepat adalah opsi yang B. Gitu. Nah, ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang di Zoom atau yang di kelas? Nggak ada ya? Bisa dipahami? Oke. Kalau magnet selalu diawali dengan kutub utara ya, Pak? Gimana? Barusan. Kalau magnet selalu diawali dengan kutub utara. Enggak, bebas. Jadi Najwa juga bisa pakai yang A ini sebagai selatan. Kalau misalkan Najwa pakai ini selatan, berarti ini nanti Najwa dapat ini utara, ini bakalan dapat selatan lagi karena dia tarik menarik. Karena di sini selatan, sebelahnya pasti utara lagi. Utara di sini ini akan selatan dan di sini akan utara. Nah, walaupun Najwa gunakan selatan untuk yang di awal, itu nanti hasilnya bakalan sama karena dia yang bakalan tarik menarik tetap akan A dan B, yaitu selatan dengan yang mana ya? A dan C. A dan C. D. Nah, selatan dan utara dia pasti akan tarik menarik juga. Hasilnya pasti akan sama gitu, Najwa. Bisa dipahami, Najwa? Bisa, Pak, makasih. Oke, sama-sama, Najwa. Oke, sekarang berarti kita lanjut ke soal nomor 44 dan 45. Oke, 44 dulu. Nanti kalau karena udah selesai baru kita lihat soal 45 gitu ya. Kita kasih waktu 5 menit teman-teman. Oke, kalau teman-teman sudah, kita bahas dari soal nomor 44 dulu. Nah, jika benda A menarik benda B menolak benda C, dan benda C menarik benda D. Itu clue-nya ya. Nah, dikasih lagi, diketahui lanjutan bahwa jika C adalah kutub utara, oke, berarti C ini adalah C utara. utara. Oke, ini utara. D utara. Nah, maka kutub yang tepat setiap magnet itu apa? Nah, berarti C ini tadi menarik benda magnet D. Berarti D itu, C ya. Oke, berarti C adalah Utara. C itu utara. D? D. Selatan. Selatan. Oke, kalau B? Utara. Utara. Kalau A? Selatan. 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 Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah A itu selatan. Kemudian B itu utara. Kemudian D itu adalah selatan gitu ya. Nah, berarti ini nggak bisa benar karena ada yang salah. Ini juga berarti yang jawaban yang paling tepat adalah yang A. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, kalau gitu next ke soal nomor 45. Nala bersepeda di lintasan lurus di dekat rumahnya. Ia bergerak ke kanan selama 30 detik dan menempuh jarak 60 meter.
Setelah itu Nala berbalik arah dan menempuh jarak 20 meter selama 10 second, 10 detik. Perhatikan perpindahan dan kecepatan yang dilakukan oleh Nala berturut adalah, nah teman-teman jawab apa? B, perpindahan 40, kecepatan 2. Ada jawaban lain? Hasna jawab apa? B juga. Oke, di sini Arin, Najwa sama Raufan. B. B. Oke. Jawabannya benar yang B. Nah, kenapa? Karena perpindahan itu adalah jarak titik awal dan titik akhir itu ya. Nah, kalau kakak tanya jarak yang ditempuh itu berapa? 80. 80, ada jawaban lain? 60. 60, oke. 60. Hasna berapa? Yakin? Yakin? Nah, jarak yang ditempuh itu adalah 80 meter. Kenapa? Karena konsep antara perpindahan dan jarak itu adalah, perpindahan itu definisinya apa tadi? Jarak terpendek dari dua titik yang diukur gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi dia posisinya di sini di A, kemudian di B, ini jaraknya ya 60 meter. Kemudian dia bergerak dari B ini menuju ke posisi C, dan ini dia itu 20 meter. Berarti perpindahannya adalah yang warna hijau. Perpindahannya adalah ini. Gitu ya. Nah, kemudian kalau jarak itu definisinya apa? Total dari panjang lintasan yang dilalui. Total panjang lintasan yang dilalui. Nah, berarti di sini yang dilalui itu dari mana? Kemudian pertama dari A ke B dulu, benar nggak? Setelah A ke B, dia lewat lagi dari B ke C. Dan posisi akhirnya itu di C. Maka dia adalah 60 meter tambah 20 meter. Sama dengan berapa? 80. Oke, 80 meter. Bisa dipahami, teman-teman? Nah, salah satu rumus lagi yang harus teman-teman ingat adalah kecepatan itu rumusnya apa? Jarak dibagi waktu. Kecepatan rumusnya adalah apa? Dan kelajuan itu rumusnya apa? Kecepatan jarak bagi waktu. Kelajuan. Ayo. Nah, kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan per waktu. Sedangkan kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan lagi untuk soal 45. Apakah jawaban kita benar atau salah? Karena tadi semuanya jawab B kan? Ada yang jawab slide B enggak? Kira-kira jawaban B ini benar atau salah, teman-teman? Oke, coba dihitung. Kecepatannya berapa, kelajuannya berapa? Boleh, Arin, Najwa, Raufan, Tanaka, Hasna, sama Kay dihitung. Tadi perpindahannya berapa? 40 ya. Jaraknya 80, waktunya berapa nih? Waktu totalnya berapa tadi? 40 second, detik. Nah, coba, ini yang diketahui, coba dihitung berapa kecepatannya, berapa kelajuannya.
Kecepatannya 1, Pak. Kelaju. Oke, kecepatannya 1, kelajuannya 2. Kanaka nemu? Belum. Caranya kayak yang tadi aja, coba kita bahas gimana? Atau mau coba dulu? Bahas. Oke. Nah, jadi di sini konsep yang harus teman-teman tahu itu adalah yang ini. Ini penting banget bahwa di Zoom ada 3 orang. Siap. Nah, jadi kecepatan itu adalah perpindahan per waktu gitu ya tadi. Nah, ini. Kelajuan itu adalah jarak per waktu. Nah, berarti kalau misalkan kita menghitung kecepatan, berarti kecepatan dari soal nomor 5, soal berapa tadi? 45. Soal 45 sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya tadi berapa? Berapa, Kanaka? 40. 40, oke. 40 per waktunya tadi berapa? 40 juga. Ini meter, ini second. Berarti 1 meter per second gitu. Nah, sedangkan kalau kita hitung kelajuan soal nomor 45 ini adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya tadi berapa? 80. 80 ya. Berarti 80 per 40 juga sama dengan 2 meter per second gitu. 2. Paham? Teman-teman, paham ya? Asna paham? Oke, sekarang kakak mau tanya, di sini udah tahu rumus Pitagoras belum? Tapi udah pernah belajar. Asna udah pernah dengar Pitagoras? Tanaka? Belum ya? Najwa udah pernah dengar rumus Pitagoras belum? Raufat sama Arin? Belum. Belum. Sih pernah dengar. Pernah dengar, oke. Kita belajar itu dulu ya, bentar. Nah, sekarang coba rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras ini adalah rumus untuk menghitung sisi miring dari segitiga atau menghitung besar atau panjang salah satu sisi segitiga jika sisi lainnya diketahui dan hanya berlaku pada segitiga siku. Jadi, misalkan seperti ini. Nah, ini sisi A, sisi B, sisi C, oke? Nah, rumusnya itu bisa kita tulis menjadi, sebenarnya rumusnya seperti ini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, gitu. Tapi untuk mempermudah teman-teman bisa dicatat bahwa rumusnya adalah C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan B adalah akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat, dan A adalah akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Ini sudah kakak turunkan, jadi teman-teman cukup dihafal aja. Karena mungkin untuk konsepnya nanti teman-teman akan sulit. Ini siku-sikunya di sini. Oke, sebelumnya kakak tanya dulu, 1 kuadrat itu berapa? 1 kuadrat berapa? 1. Kalau 2 kuadrat? 2. Oke, Hasna paham? 1 kuadrat 1, 2 kuadrat berapa, Hasna? 4. Kalau 3 kuadrat?
Oke. Hasna 4 kuadrat berapa? Hasna ya. Nah, kuadrat itu artinya dikalikan dengan nilai yang sama. Jadi kalau 1 kuadrat itu sama dengan 1 kali 1. Kalau 2 kuadrat, oke, di sini 1 kuadrat itu sama dengan 1 kali 1. 2 kuadrat itu berarti 2 kali 2. 3 kuadrat itu 3 kali 3. 4 kuadrat itu 4 kali 4. 5 kuadrat itu 5 kali 5. Jadi ini nilainya sama dengan 1, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25. Itu paham, Hasna? Arin, Najwa, sama Rofan paham ya? Paham. Oke, sekarang kebalikannya. Kalau ini kuadrat, sekarang kita akar. Nah, akar dari berapa ya? Akar dari 1, akar dari 4, akar dari 9, akar dari 16, akar dari 25. Nah, itu kebalikannya. Akar dari 1 berapa, Hasna? 1. Akar dari 4? 2, 2. Akar dari 9? 3, Akar dari 16? 4, Akar 25? 5, 5. Akar dari 100 berapa? 5, 50. 10. 10. Nah, sekarang teman-teman jangan jawab dulu ya. Yang di Zoom kakak mute dulu. Oke. Oke. Nah, sekarang ke Tanaka dulu. Akar dari 64 itu berapa? 8. Oh. Oke, berarti kesempatan Hasna habis 1. Akar dari 81 berapa, Tanaka? 9. 9. Oke. Lanjut ke oke. 12 kuadrat berapa? Iya. Coba ditulis aja pakai ini dulu. Soal buat tadi 12 kuadrat. Kalau soal buat Arin itu berapa ya? Arin akar dari 49. Kalau buat ini Arin. Kalau buat Najwa itu soalnya adalah 11 kuadrat berapa? Kalau buat Raufan itu tadi Najwa ya. Kalau buat Raufan itu soalnya adalah akar 121. Ini Raufan. Oke, kalau udah tahu jawabannya, nanti raise hand aja. Oke, ada yang raise hand. Arin, oke. Arin kita boleh unmute. Oke, Arin Najwa, oke. Halo, pasti bisa. Boleh, Arin berapa, Arin? 7. Oke, Arin 7, benar. Kemudian siapa lagi? Najwa ya? Najwa berapa? Raufan, boleh? Raufan 121. Oke, Raufan berapa, Raufan? 11. Oke, benar. Lanjut ke oke. 144. Oke, jawabannya benar ya. Jadi itu untuk kuadrat dan akar. Nah, sekarang coba teman-teman hitung soal yang ini. Itu hasilnya 5, Pak. 5. Udah jawab 5 ya. Oke, teman-teman di sini paham nggak? Coba Kanaka kerjakan soal ini ya.
Sama soal satu lagi, coba kakak kirim. Nah, ini misalkan 10, ini 8, ini berapa? Coba dihitung dulu. Yang 5 tadi, Kanaka paham? Oke, paham? Jadi akar itu kebalikannya kuadrat. Iya, benar. Jadi akar itu adalah kebalikan kuadrat. Jadi kalau misalkan nanti ditanya akar dari 625 itu berapa gitu kan. Jadi kita cukup mikir nih 625 itu berapa kali berapa ya gitu. Tapi angkanya sama. Jadi nanti kita coba-coba aja sampai dapat hasil yang pas gitu. Hasil paham ya? Nah, ini soal yang nomor 1 ini teman-teman paham? Coba Faye paham nggak? Kalau Kanaka? Kurang. Hasna? Oke. Coba kita kerjakan. Tadi rumus Pitagoras itu apa? Kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Oke, berarti di sini yang kita hitung itu nilai yang mana? A, B, atau C? C. C itu sama dengan akar dari Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat berapa? A kuadrat itu 3 kuadrat gitu ya. Ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 berapa? 25. Ya. Oke, akar 25 berapa? 5. Berarti nilai C itu adalah 5. Gitu. Paham? Hasna paham? Nah, nanti untuk soal yang ini caranya juga sama. Ini ditentukan apa? Kalau itu Berarti ditentukan adalah nilai A-nya itu ya. Nah, nanti coba dihitung dulu. Kira-kira jawabannya berapa? Jangan disebutkan dulu jawabannya. Butuh rumusnya nggak? Yang tadi. Kakak scroll ke atas, kalau ya coba dicatat dulu yang teman-teman. ini aku udah Udah, oke. Soalnya ini. Atau gini aja deh. Kelihatan nggak? Oke. Hari coba dikerjakan dulu. Oke. Najwa jawabannya udah benar. Raufan boleh kirim ke chat privat ke kakak boleh. Nah, oke. Kalau semuanya, oh di situ kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang oke. 144. Oke. Jawabannya benar ya. Jadi itu untuk kuadrat dan akar. Nah, sekarang coba teman-teman hitung soal yang ini. Itu hasilnya 5, Pak. 5. Udah jawab 5 ya. Oke. Teman-teman di sini paham nggak? Coba Kanaka kerjakan soal ini ya. Sama soal satu lagi coba kakak kirim. Nah, ini misalkan 10, ini 8, ini berapa? Coba dihitung dulu. Yang 5 tadi, Kanaka paham? Oke, paham? jadi akar itu kebalikannya kuadrat. Iya, benar. Jadi akar itu adalah kebalikan kuadrat. Jadi kalau misalkan nanti ditanya akar dari 625 itu berapa gitu kan. Jadi kita cukup mikir nih 625 itu berapa kali berapa ya gitu. Tapi angkanya sama. Jadi nanti kita coba-coba aja sampai dapat hasil yang pas gitu. Hasil paham ya. Nah, ini soal yang nomor 1 ini teman-teman
Paham? Coba P paham nggak? Kalau Kanaka? Kurang. Hasna? Oke. Coba kita kerjakan. Tadi rumus Pitagoras itu apa? Kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, berarti di sini yang kita hitung itu nilai yang mana? A, B, atau C? C. C itu sama dengan akar dari Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat berapa? A kuadrat itu 3 kuadrat gitu ya. Ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 berapa? 25. Oke, akar 25 berapa? 5. Berarti nilai C itu adalah 5. Gitu. Paham? Hasna paham? Nah, nanti untuk soal yang ini caranya juga sama. Ini ditentukan apa? Kalau itu Berarti ditentukan adalah nilai A-nya, itu ya. Nah, nanti coba dihitung dulu. Kira-kira jawabannya berapa? Jangan disebutkan dulu jawabannya. Butuh rumusnya nggak? Yang tadi. Kakak scroll ke atas, kalau ya coba dicatat dulu yang teman-teman. ini aku udah Udah, oke. Soalnya ini. Atau gini aja deh. Kelihatan nggak? Oke. Hari coba kerjakan dulu. Oke. Najwa jawabannya udah benar. Raufan boleh kirim ke chat privat ke kakak boleh. Nah, oke. Kalau semuanya, oh itu kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berarti yang dihitung adalah A, boleh? Berarti A itu rumusnya sama dengan itu akar dari dikurang B kuadrat. kurang B kuadrat. Ini sama dengan C, ini yang B-nya. Ini adalah A-nya gitu ya. 10 Nah. kuadrat dikurang B. Ya, 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 8 kuadrat. Sama dengan akar dari 100 dikurang 100 dikurang 64. Sama dengan sama dengan 36. 36. Akar 36 berapa? 6. Jadi ini nilai A-nya. Sama dengan 6 meter. Gitu. Paham ya teman-teman? Nah, satu soal lagi. Ini kakak mute lagi nih teman-teman. Yang udah selesai di keep dulu ya, jangan di kolom chat juga nggak usah. Oke. Nah, soalnya adalah siapa yang mau jadi contoh? Kanaka boleh. Kanaka berjalan dari A ke B ke C. Oke. Jadi A-nya itu di sini. B-nya itu di sini, C-nya itu di sini. Oke. Jarak dari A ke B ini adalah 5 meter. B ke C ini adalah 12 meter. Oke. Tentukan ada 4 soal. Yang A itu adalah jarak yang ditempuh Kanaka Yang B itu adalah perpindahan Kanaka. Yang C itu kecepatan Kanaka. Yang D ini adalah kelajuan Kanaka.
jika waktu yang diperlukan Kanaka dari A ke C itu sama dengan, mau angkanya berapa? 2 aja ya, 2 second aja. 2 menit. Jadi ini nanti jawabannya dalam ini dalam meter, ini dalam meter, ini dalam meter per menit aja. Jadi nggak ada yang perlu dikonversi. Ini dalam meter per menit juga. Jadi angkanya udah tetap. Sampai di sini Kanaka paham sama maksud soalnya? Paham, oke. Ada yang perlu dilihat dulu nggak ke atas? Kalau ada bilang ya. Teman-teman yang di Zoom, misalkan nanti ada yang pengen dilihat ke atas, atau teman-teman di Zoom boleh screenshot dulu, boleh. Karena yang di Zoom bisa screenshot yang ini. Kasih waktu 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah screenshot ya. Nah, sekarang soalnya ini. Teman-teman yang di kelas, nanti kalau misalkan pengen lihat ke atas, bilang aja ya. Iya, benar Najwa, yang pakai rumus Pitagoras itu jawaban yang B. Oke, ini udah bisa unmute lagi ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh langsung di unmute aja, tapi jangan bilang jawabannya. Pak, aku kirim jawaban lewat chat, bener gak? Iya, benar. Benar kok. Oke, teman-teman, kita bahas ya. Nah, oke, kita mulai dari yang A. Yang A itu adalah jarak tempuh. Jarak itu tadi adalah total panjang lintasan gitu ya. Berarti jarak sama dengan total panjang lintasan. Sama dengan berapa? 17,5 tambah 12 meter sama dengan 17 meter. Nah, lanjut ke yang B. Yang B itu adalah perpindahan. Perpindahan itu adalah lintasan terpendek atau lintasan lurus terpendek dari 2 titik yang diukur gitu ya. Berarti ini adalah jarak terpendek. Berarti sama dengannya adalah dari A ke C gitu ya, ini ya. Ini adalah A ke C. Nah, berarti ini kita bisa hitung menggunakan, kita misalkan ini adalah C, ini adalah B, ini adalah A gitu ya. Berarti C ini sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat itu dulu ya. Sama dengan akar dari berapa Kanaka? 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Oke, sama dengan 5 kuadrat itu berapa, teman-teman? Teman-teman itu 25. ini 25 tambah berapa? 25 tambah 144. Tambah 144. Benar, berarti akar dari 169. Akar 169 itu berapa, teman-teman? 13. Oke, 13. Jadi ini adalah 13 meter. Nah, berarti kita tahu perpindahannya adalah 13 meter. Perpindahan sama dengan 13 meter. Tulisan kakak bisa dibaca nggak? Bisa ya? Oke, next kita coba untuk soal yang D, yang C. Yang C itu adalah kecepatan. Kecepatan tadi rumusnya apa? Ke toilet. Oh, iya, boleh Arin. Kecepatan rumusnya apa? Apa, Hasna? Atau perpindahan per waktu? Oke. Perpindahan per waktu. Perpindahannya tadi berapa? Berapa? 13 meter. 13. Waktunya berapa? 2 menit. 2 menit. Oke, 2 menit. Berarti kecepatannya sama dengan 13 bagi 2. Iya, 6,5 6,5. meter per menit. Nah, lanjut ke opsi yang
Sorry, lanjut ke soal yang ke D. Yang D ini soalnya adalah kelajuan. Kelajuan itu rumusnya apa, Raufan? Atau Kanaka? Kelajuan itu jarak dari Oke, jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Yang A berapa? Jaraknya Ini 17 meter. jaraknya 17 menit. 17. Waktunya tadi berapa? Waktunya 2 menit ya. 2 menit ya. Berarti 17 per 2. 4. 8,5 8,5. meter per menit. Ya, benar. Jadi, soal ini solusi pengerjaannya adalah seperti yang barusan kita kerjakan. Nah, bisa dipahami. Di sini ada Kanaka, Hasna, sama Ke. Kalau Arin, Najwa, sama Raufan paham? Paham. Paham, oke. Kalau gitu, sekarang kita istirahat dulu. Teman-teman yang di Zoom juga boleh istirahat dulu. Kalau misalkan mau ngemil dulu juga boleh. Nanti kita mulai lagi jam berapa pengennya? Jam 11. Ya, boleh 11 ya. Kanaka ingin lanjut ke soal 48 atau yang dulu? 47 sudah selesai? Belum. Rumus ini adalah keuntungan mekanis dari katrol majemuk tadi berapa? Sesuai jumlah tali. Nah, keuntungan mekanis itu rumusnya adalah W per F. Kita bahas 47 gimana? Karena Kato mau coba dulu bahas ya. Oke. Aku udah tahu jawabannya. Oke. Najwa jawabnya berapa? B. B. Oke, sama Hasna B juga. Iya. Oke. Nah, Kanaka, Najwa, sama Raufan. Yuk, kita coba bahas 47 ini. Seorang pekerja konstruksi akan mengangkat beban menggunakan katrol majemuk seperti pada gambar. Intinya dia katrol majemuk. Keuntungan mekanisnya adalah sebanyak tali yang menopang beban. Gitu ya, Kanaka. Nah, gaya yang harus diberikan oleh pekerja tersebut saat mengangkat beban yaitu kalau beratnya 80 kg, W-nya berapa? Bukan, W itu Newton, sedangkan massa baru kilogram. Berarti W sama dengan M dikali G. Ini rumus, oke? Nah, berarti W-nya adalah 80 kg dikali 10 meter per second kuadrat. W-nya adalah 800 Newton. Oke. Karena W-nya 800 Newton, ini KM-nya berapa? KM sama dengan 1, 2, 3, 4. 4 kali gitu ya. KM itu rumusnya apa, Kanaka? W per F. Oke. Pak, maaf. Hmm? Soal yang sebelumnya itu jawabannya C ya. Oh, soal yang sebelumnya belum kakak bahas. Jadi nanti kita bahas ya habis ini. Oke. Nah, KM-nya tadi berapa, Kanaka? Keuntungan mekanisnya berapa? 4. Oke, keuntungan mekanisnya 4. Sama dengan W-nya tadi berapa? Ini 800 meter. Oke, sama dengan 800 per F. Nah, F-nya berapa? Nah, ini hitungannya gimana? Bisa nggak kira-kira, teman-teman? Nah, bisa? F sama Soal dengan tadi yang sebelum istirahat, Pak. Yang mana, Najwa? Yang sebelum istirahat. Ya, ini. Mana tuh? Yang ya ini. Oh iya, yang 45 ya. Iya. Oke, berarti 45 tadi jawabannya apa? Jadi kita selesaikan ini dulu baru ke Ya. Oke. Yaitu jawabannya C. Yang ini berarti berapa?
Oke, berarti sebentar ini supaya teman-teman nggak bingung. Nah, berarti KM itu adalah W per F. 4 sama dengan 800 per F, F sama dengan, kita kali silang ya, berarti ini 4. Nah, gini, 4 per 1, baru kita kali silang. Nah, kali silang, berarti kita bisa tulis dalam bentuk 4 dikali F sama dengan 800 kali 1, gitu ya. Berarti F sama dengan 800 per 4. F sama dengan 200 Newton. Bisa dipahami, Kanaka? Paham ya? Najwa, Raufan, sama Arin paham ya? Asna sama Kay paham? Paham. Gimana? Oh, nggak kelihatan ya? Oke. Tapi paham, sama penjelasan paham, Kanaka? Oke. Kita lanjut ke soal sebelumnya dulu. Ini berarti jarak tempuhnya adalah 40. Kecepatannya tadi berapa nih? Nih, berarti ini ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Next ke soal ini, 46. 46 ini Ria memiliki termometer buatannya sendiri. Yang ia isi, pahami ya teman-teman, yang ia isi dengan cairan tertentu. Termometer tersebut memiliki titik beku. Nah, titik bekunya 5 derajat X, titik B-nya ya. Aku udah tahu jawabannya. Oke, dikip dulu ya, Najwa, nanti setelahnya baru nanti kakak tanya. Oke. Nah, titik didihnya 125 derajat X dan digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Pada skala Celcius, dia itu 25 derajat Celcius. Pada skala X, dia berapa? Maksudnya gitu ya, paham ya maksud soalnya? Oke. Rumus yang bisa kita pakai adalah ini. Coba teman-teman perhatikan, dicatat juga boleh. X dikurang X0 per X2 kurang X0 atau X1 boleh deh. X kurang X0 X1. X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1. Ini rumusnya. Oke. Keterangannya, X itu adalah pembacaan termometer X. X1 adalah titik didih, titik beku. Titik beku termometer X, X2 adalah titik didih termometer X. Nah, sedangkan Y adalah pembacaan termometer Y. Y1 adalah titik beku termometer Y dan Y2 adalah titik didih termometer Y. Nah, termometer Y ini bisa diganti dengan termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, itu bisa diganti ya. Jadi nanti ini teman-teman rumusnya bisa kalau mau jadi termometer C dikurang C1 juga boleh, F dikurang F1 juga boleh, itu bebas. Oke? Sekarang kakak tanya dulu nih. Atau mau dicatat dulu? Coba dicatat dulu. Udah dicatat? Oke. Sekarang kalau kita coba bahas soal ini.
Nah, kita coba bahas soalnya. Nah, dia memiliki termometer buatannya sendiri yang ia isi dengan termometer tertentu. Termometer tersebut memiliki titik beku 5 derajat X. Berarti itu adalah X1. Nah, titik beku ini ya. Berarti X1-nya sama dengan 5. 125 itu X2 atau apa? Atau X-nya atau apanya, teman-teman? Memiliki titik didih. Berarti itu adalah X2. Benar ya? Karena dia titik didih. Berarti X2-nya sama dengan 125. Nah, digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Pada Celcius terukur nilai 25. Berarti itu nilai C-nya. C-nya 25. Kalau C1 yaitu C1 yaitu titik beku termometer Celcius, gitu ya. Berarti berapa? Titik beku termometer Celcius. 0. 0. 0. Titik didih termometer Celcius atau C2 100. 100. Berarti di sini yang kita hitung adalah nilai X-nya, gitu ya, adik-adik. Oke, yuk fokus. Yuk. Nah, sekarang kita pakai rumusnya, yaitu X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan C per C1 per C2 kurang C1. Paham? Paham ya kenapa kita pakai rumus ini? Intinya Y itu bisa kita ganti pakai rumus apa aja. Kalau nanti diketahui Fahrenheit, kita ganti ke R. Kalau diketahui Reaumur, kita ganti ke R, gitu ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Nah, X-nya adalah yang ditanya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. X1-nya tadi berapa? 5, oke. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, ini yang ditanya. X1-nya 5. Per X2-nya berapa? Oke. 125. Ya, dikurang 5 sama dengan C-nya berapa? 25. 5. C1-nya? 0. 0. Per C2-nya? 100. Minus 0. Gitu ya, paham? Asna paham? Kanaka paham? Oke. X kurang 5, kita tulis X kurang 5 aja, tetap. 125 kurang 5 berapa? 120. Oke, 120 sama dengan 25 kurang 0, 25. 100 kurang 0, 100 ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu supaya angkanya lebih mudah. 25 per 100 kita bisa ganti dengan berapa? 4. 25-nya jadi 1, 100-nya jadi 4 gitu ya. Ya, oke. Berarti X kurang 5 per 120 sama dengan 1 per 4. Nah, baru kita lakukan kali silang. Kali silang gini, ini kali dengan ini kali dengan ini. X kurang 5 dikali 4, kita tulis seperti itu aja. X kurang 5, kita kali dengan 4. Kita tulisnya gini, paham? Paham ya? Ini kakak nulis gini, teman-teman paham nggak? Yang ini. Itu artinya kakak kurung, itu artinya dikali ya. Nah, dikali 4 sama dengan 120 dikali 1. Ini X-nya jadi sama dengan ini ya. Sebentar. X-nya kita ubah deh. X.
Nah, berarti ini dikali 4. Kali 4 sama dengan 120 kali 1, gitu ya. Berarti kalau sifat distributif, udah belajar belum? Berarti X dikurang 5 kali 4 itu sama dengan X dikali 4 dikurang 5 dikali 4. Paham? Paham nggak, teman-teman? Arin paham? Najwa? Paham nggak? Oke, paham nggak? Paham? Paham. Oke. Paham. X kali 4 berarti tetap kita tulis X kali 4 aja boleh. X kali 4 dikurang 20 sama dengan 120, gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, X kali 4, X dikali 4, X4. ya boleh. Kalau mau tulis X4 juga boleh. X4 sama dengan 120 tambah 20 atau kurang 20, plus 20 atau minus 20. Kalau dia jadi dari kiri ke kanan. Tambah. Tambah, oke, plus 20. Berarti 4X sama dengan 140 ya. Oke, X-nya berapa berarti? 140 per 4. X-nya sama dengan 35. 35. Oke. Derajat X. Ada di opsi nggak 35? Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Gitu. Bisa dipahami, teman-teman? Paham? Nggak, oke. Nggak apa-apa. Bentar. Nah, kayak dulu. Kayak nggak pahamnya di bagian yang mana? Yang mana? Ini paham nggak? Oke, kita geser lagi. Berarti mundur lagi. Sampai sini paham tadi? Kayak paling paham sampai mana? Paling pahamnya? Sampai sini. Oke. Kali silang, ini kita kali silang ya. Berarti ini kita kali dengan ini. Sama dengan ini dikali ini, gitu ya. Tapi karena ini angkanya terlalu besar, kita sederhanakan. 25 per 100 bentuk sederhananya jadi, nah, makanya kalau 1/4 ini tetap, oke? Nah, lanjut baru kita kali silang seperti yang tadi. Kita kali silang. Nah, X kurang 5 dikali 4 itu berapa? Nah, kita kalikan, karena kita, misalkan kalau 120 kali 1, itu kan udah pasti 120 ya. Kalau ini, karena ada nilai X ini, kita nggak bisa langsung kalikan. Sebenarnya bisa, tapi pasti teman-teman akan bingung. Jadi kita tulis dulu nih, X kurang 5 dikali 4, gitu. X dikurang 5 dikali 4. Nah, sama dengan kali silangnya 120 kali 1. Oke. Nah, sifat distributif itu adalah nah, sifat distributif tahu nggak, misalkan A tambah B dikali C sama dengan A dikali C tambah B kali C. Paham? Nah, sifat itu yang kita pakai di sini. Berarti X kurang 5 kali 4 itu sama dengan X dikali 4 ini dikurang 5 dikali 4. 5 kali 4 sama dengan 120. Kakak lupa 120-nya ya. Sama dengan 120 gitu. Paham? Nah, X dikali 4 itu kita bisa tulis X dikali 4 aja boleh, atau mau tulis 4X boleh, atau mau X4 boleh, itu bebas. Nah, berarti X kali 4 dikurang X dikali 4 dikurang 5 dikali 4, gitu ya. Sama dengan 120.
Nah, X kali 4, kakak tulis X kali 4 dulu, nggak apa-apa Kak, kita ubah. 5 kali 4 berapa? 20 sama dengan 120. Nah, X kali 4 tadi Najwa mau nulis X 4 gitu, itu juga boleh. Sama dengan, nah karena di sini dia di kiri, kita pindahkan dia ke kanan. Kenapa? Supaya yang X 4-nya sendiri, nggak ada ini lagi gitu ya. Kita pindahkan ke sini, jadinya tandanya jadi plus. Paham? Nah, X4 kita bisa tulis X4 boleh atau 4X juga boleh. 120 tambah 420 berapa? 140. Nah, 4X sama dengan 140. Nah, ini sebenarnya konsepnya lebih ke teka-teki. Teka-teki tahu nggak? Jadi kayak 4 dikali berapa sih yang hasilnya 140 gitu. Jadi 4 kali berapa ya yang hasilnya? Misalkan gini. 2 dikali berapa sih yang hasilnya 6? 3, makanya hasilnya di sini 3 gitu. Tapi ini angkanya lebih gede. 4 dikali berapa sih yang hasilnya 140? Kali 35, makanya 35. Kalau matematikanya kita nulis ini kali silang lagi. Jadi kayak kalau 4X simpelnya gini. Nah, tadi kakak kan nanya nih, 2 dikali berapa sih yang hasilnya 6? 2 dikali berapa sih yang hasilnya 6 gitu. Berapa ya? Berarti 3-nya dari mana? Dari 6 per 2 gitu. Ini caranya. Makanya ini kita bagi aja gitu. Oke, paham? Kanaka sama Hasna? Arin sama Raufan sama Najwa paham ya? Paham. Oke. Kalau gitu berarti hasilnya adalah 35 derajat X. Itu matematikanya. Nanti teman-teman buat latihan ini bisa coba lihat-lihat soal yang mungkin mirip dengan ini, terus nanti dicoba ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada, berarti kita next ke materi soal selanjutnya. Mana ya? Nomor 48, coba 48 dikerjakan dulu teman-teman. Kasih waktu 3 menit. Ini konsepnya adalah kecepatan itu 4.000. Udah dikerjain, Kak. Oke, kalau gitu Najwa lanjut dulu ke nomor 49 dan 50. Ini Arin, Kak. Oh, Arin ya, sorry. Oke, Arin. Lanjut ke 49 50 dulu ya. Ya. Udah. Kanaka belum ya? Coba dikerjakan dulu. Asna udah belum? Udah, oke. Lanjut dulu ya. Yang udah lanjut dulu. Oke, udah. Atau gini, yang nggak punya soal Kanaka ya. Kanaka kerjakan sampai 50 ya. Waktunya 10 menit dari 48. Oke? Nanti kalau udah di-scroll aja. Jadi nanti jam 11.37 kita mulai bahas sampai 50. Oke. Arin sama Arin. Ya, yang teman-teman yang udah, tadi Arin juga udah, Hasna sama Kay. Boleh lanjut ke soal yang selanjutnya, soal 5 ya. Kalau udah. Kak udah dikerjain semua soalnya, Kak. Oh iya, oke Arin, ditunggu dulu ya, sebentar lagi kita bahas. Aku juga sudah, Pak. Oke, Najwa, bentar lagi kita bahas ya. Oke, Kanaka udah? Oke, kita bahas ya. Tapi dulu boleh. Nah, oke teman-teman, kita bahas dari soal nomor 48. Soal 48, kecepatan bunyi merambat dalam air adalah 4.000 meter per second. Sebuah kapal di laut, mendengar pantulan bunyi setelah 2 second. Berapakah kedalaman laut tersebut? 4.000. 4.000, oke. Caranya 4.000 dikali 2 dibagi 2. Oke. Kalau K jawabnya berapa? 4.000 juga?
Oke. Nah, jadi di sini kecepatan bunyi merambat dalam air adalah 4.000. Maka sebuah kapal di laut mendengar bunyi pantulan setelah 2 second. Berapa kedalaman laut tersebut? Nah, caranya seperti yang tadi dijelaskan Arin atau Najwa? Najwa itu. Najwa, oke. Nah, yaitu kita hitung dulu S-nya. S sama dengan V kali T gitu ya. Nah, berarti V-nya adalah 4.000 dikali 2 sama dengan 8.000. Nah, 8.000 itu adalah jarak 2 kali karena dia ke bawah dulu terus dia memantul lagi ke atas. Berarti kedalaman sama dengan S per 2 sama dengan 8.000 per 2 sama dengan 4.000 meter. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman, Kanaka bisa paham? Raufan paham nggak? Paham. Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 49. Mau tanya, Ya, boleh? kalau dia nggak mantul, cuman satu arah, dia itu dikali 1 ya, Pak? Sebenarnya dikali 1 boleh, tapi kalau nggak diapa-apain juga nggak apa-apa Najwa, karena hasilnya adalah langsung yang hasil penghitungan itu gitu. Jadi kita nggak perlu bagi 2, nggak perlu bagi 1, nggak perlu kali 1 juga. Oke? Oke. Oke. Nah, sekarang kita next ke soal nomor 49. Nala, Haitam, Raka, dan Raja menarik mobil-mobilan dengan jarak yang sama. Ingat, jaraknya sama. Namun sampai dengan waktu yang berbeda. Nah, Nala itu waktunya yang paling cepat. Yang paling lama itu adalah Raja. Nala, Pak. Oke. Oh ya, Nala. Bila gaya yang diberikan sama, oke. Dan faktor penyebab berbedanya waktu sampai hanya karena gaya gesek mobil-mobilan. Nah, maka gaya gesek terkecil pada mobil-mobilan siapa? Nala? Oke, ada jawaban selain Nala? Nala semua. Oke, berarti karena waktunya paling cepat, berarti gaya geseknya paling kecil. Oke, jawabannya adalah Nala. Kalau yang ditanya itu adalah gaya gesek siapa yang paling besar, jawabannya siapa? Raja. Raja, oke. Nah, sekarang kita next ke soal nomor 50. Perhatikan gambar berikut. Apabila berat lampu 20 Newton, 600. berapa energi potensial antara lampu dengan meja belajar? 600 600. Oke. Ada jawaban 600 Newton ya? Najwa. Bukan 600. 600 Newton. Yang D. Bukan 600 Joule. 600 Joule, oke. Dua jawaban. Aku 600 Joule. Oke, 600 Joule. Oke, sama C. Kanaka? C. Oke. Nah, di sini apabila berat lampu 20 Newton berarti M sama dengan W dulu. W sama dengan 20 Newton. Nah, kemudian dikasih tahu juga bahwa dia itu terhadap meja ya, antara meja dan lampu berarti hanya sama dengan 115 cm dikurang 85 cm. Jawabannya berapa? 30 cm. Oke. 30 cm berarti sama dengan berapa meter nih? 0,3 meter, gitu ya. Paham? Nah, yang ditanya itu adalah energi potensial. Berarti rumusnya adalah M dikali G dikali H. Betul nggak? M dikali G ini adalah W dikali H. W-nya berapa tadi? 20 ya, hanya 0,3. Berarti jawabannya adalah 6 Joule. Berarti jawabannya adalah yang E.
Oke? Paham teman-teman? Kenapa kita nggak jawab yang C? Karena di sini dia itu kita harus dalam meter. Karena dia joule. Tapi kalau ini sudah meter, misalkan ini meter, berarti nanti jawabannya adalah 600 gitu. Paham ya? Paham, Kanaka? Hasna? Paham, oke. Arin sama Najwa, Raufan paham? Paham. Oke. Kalau gitu ada yang ditanyakan dulu nggak dari soal ini? Bisa dipahami semua? Bisa. Bisa, oke. Kalau gitu kakak cari soal yang lain dulu sebentar.